Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari sini saya akan mereview skripsi, yaitu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, yaitu dosen pengampu Ibu Andina Nur Wahida MPD. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Nuri Fitriati, NIM 118111272, Prodi kelas FTIK PAI 5H. Jenis penelitian yang direview yaitu studi kasus. Nah, pertama itu adalah identitas skripsi yang direview. Yang pertama, judul skripsi peranan kurikulum madrasah diniyah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam studi kasus di Madrasah Diniyah Al-Minhaj SD Negeri 1 Tanjung Rejo Badegan, Ponorogo. Lanjut, yang kedua yaitu nama peneliti. Nah, yaitu Zumrotu Barotit Takiyah. Lanjut, asal perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo. Nah, tahun terbitnya skripsinya itu tahun 2020. Latar belakang yaitu permasalahan yang terjadi di Madrasah Diniyah Al-Minhaj SD Negeri 1 Tanjung Rejo Badegan, yaitu tentang peranan kurikulum yang masih sangat dangkal serta kekhawatiran terhadap degradasi moral yang semakin menurun. Oke, lanjut, yaitu pertanyaan peneliti dan tujuan peneliti. Nah, yang pertama itu bagaimana konsep kurikulum Madrasah Diniyah Al-Minhaj SD Negeri Tanjung Rejo Badegan, Ponorogo. Yang kedua yaitu penerapan kurikulum Madrasah Diniyah Al-Minhaj SD Negeri 1 Tanjung Rejo Badegan, Ponorogo. Nah, lanjut pertanyaannya yaitu bagaimana hasil penerapan kurikulum Madrasah Diniyah Al-Minhaj terhadap peningkatan mutu pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Tanjung Rejo Badegan, Ponorogo. Oke, yaitu ada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui konsep kurikulum Madrasah Diniyah Al-Minhaj SD Negeri 1 Rejo Badegan, Ponorogo. Nah, lanjut, untuk mengetahui penerapan kurikulum, maka di SD Madrasah Diniyah Al-Minhaj dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Tanjung Rejo Badegan, Ponorogo. Untuk mengetahui hasil penerapan kurikulum, maka Madrasah Diniyah Al-Minhaj terhadap peningkatan mutu pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Tanjung Rejo Badegan, Ponorogo. Nah, yaitu ada teori yang dikaji, yaitu kurikulum Madrasah Diniyah. Yang kedua, pendidikan agama Islam. Yang ketiga, yaitu Madrasah Diniyah. Pengertian kurikulum tersendiri yaitu rancangan pelajaran yang akan diberi kepada siswa dalam satu periode jenjang fungsi kurikulum, peran kurikulum. Nah, teori-teorinya yaitu ada komponen-komponen kurikulum. Nah, pengertian Madrasah Diniyah, dasar pendidikan diniyah, pengertian mutu pendidikan, sistem penjaminan mutu, pengertian pendidikan agama Islam. Nah, itu ada landasan pelaksanaan pendidikan agama Islam, fungsi dan tujuan pendidikan agama Islam, lalu sumber kutipannya, manfaat penelitian dan uraian penelitian, yaitu ada sebagai kumpulan khazanah atau keilmuan di bidang pendidikan. Nah, yang kedua itu mampu menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam dengan baik dan benar. Nah, uraian manfaat penelitiannya itu khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan agama Islam siswa SD melalui kurikulum Madrasah Diniyah. Yang kedua itu pertimbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam kepada siswa dan siswi tentunya. Lanjut, landasan teori kajian pustaka. Yang pertama yaitu peran Madrasah Diniyah dalam meningkatkan pemahaman materi keagamaan. Yang kedua, bentuk kerjasama antara SMP Nurul Jadid dengan Madrasah Diniyah Nurul Jadid dengan meningkatkan SDM guru atau pelatihan guru pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu hasil mutu pendidikan agama Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kognitif, kedua afektif, dan ketiga psikomotorik. Lanjut, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan jenis penelitian itu deskriptif kualitatif, jenis penelitian studi kasus, tempat dan waktu penelitian di Madrasah Diniyah Al-Minhaj SD Negeri 1 Tanjung Rejo Badegan, Ponorogo. Waktu penelitian dari tanggal 19 Agustus hingga 19 September 2019.
sumber data penelitian ada data primer, data yang langsung memberikan dari pihak pertama kepada pengumpulan yang biasanya melalui wawancara. Nah, data sekunder yaitu diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan serta memahami media yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen tentunya. Nah, di sini ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Yang kedua, instrumen atau alat pengumpulan data, pedoman observasi, wawancara, serta lampiran dokumentasi tentunya. Nah, di sini pertanyaan penelitian, bagaimana konsep kurikulum di Madrasah Diniyah Al-Minhaj SD Negeri Tanjung Badai Ponorogo. Yang kedua, bagaimana penerapan kurikulum Madrasah Diniyah Al-Minhaj SD Negeri Tanjung Badai Ponorogo. Yang terakhir, bagaimana hasil penerapan kurikulum Diniyah Al-Minhaj terhadap peningkatan mutu pendidikan Islam di SD Negeri 1 Tanjung Badai Ponorogo. Nah, teknik pengumpulannya yaitu ada wawancara serta observasi tentunya. Yang terakhir yaitu instrumen atau alat pengumpulan data, yaitu pedoman wawancara serta pedoman observasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, mementingkan yang dicari yaitu tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentunya. Nah, penyajian data yaitu dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, V-chart, histogram, dan sejenis lainnya. Nah, penarik kesimpulan yaitu penelitian kualitatif, temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada, yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga menjadi jelas tentunya. Yang selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, yaitu peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan keikutsertaan tersebut tidak dapat hanya dilakukan dengan waktu yang singkat, tetapi perlu waktu yang panjang tentunya. Ketekunan keajengan pengamatan. Nah, yaitu mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau kuantitatif. Dengan melakukan penulis mencari data yang teliti dan sesama, artinya penulis tidak setengah-setengah dalam proses pengumpulan data. Yang selanjutnya yaitu ada triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu pada yang lain. Nah, di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh tidak hanya dari satu cara pandangnya saja. Yaitu triangulasi terbagi menjadi dua, yaitu sumber data dan teknik. Nah, sumber data itu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui sumber, sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan sumber yang teknik yang berbeda tentunya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.